Jualan burung di medsos gak boleh, mau posting aja baik kelarangan. Ini saatnya install Dunia Hobi. Dunia Hobi, aplikasi sosial media untuk kicau mania. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue lagi ada program namanya Mari Berkicau dan lo harus nonton di Mari Berkicau episode yang sudah gue buat. Oke, sebelumnya ada Umi Kasum, terus ada Bang Boy dan next ke depan ada siapa lagi? Lo tahu nanti teman-teman kreatif yang di sini akan menjadwalkan bos atau empo yang apalah pokoknya lo harus ngobrol bareng gue. Thank you. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mari Berkicau di episode yang kesekian. Jadi kami afiliasi konten kreator Kicau Mania ini akan membahas. Di sini ada narasumber Bang Ojan Panjalu, yoi. Bang Ojan, sehat? Alhamdulillah. Bang Ojan nih dia viral terus soalnya. Gue bingung dia ngapa sih bisa viral terus. Viral kenapa sih? Iya, gini. Rame terus gitu bang, seru jadi ada yang dibahas terus. Kalau gitu. Viralnya positif, alhamdulillah. Jadi selalu ada yang dibahas di sosial media ya kan, mengikuti zaman-zaman sekarang. Soalnya kan ada yang diem terus ada. Jadi kalau di sosmed itu ada tipikal yang diem, bertahan, menyerang. Jadi kalau Bang Ojan ini tipikalnya bertahan lalu menyerang. Jadi gua kali ini akan membahas tentang ini sih, independen berusaha bertahan hidup di tengah himpitan IO besar. Iya. Bang Ojan sendiri sebagai juri bang, sudah berapa lama berarti bang? Lebih kurang 7 tahunan ya. 7 tahun. Pokoknya awal jadi juri itu lebih kurang tahun 2013-2014 lah. 2013-2014. Asal berarti sebelum jadi juri Pemain. Oh pemain. Main kenari. Main kenari. Oh berarti dari juri-juri yang sekarang juga banyak juga nih bang ya? Banyak. Maksudnya dari pemain, akhirnya belajar jadi juri. Tapi Bang Ojan sendiri udah siap waktu itu tuh kenapa milih jalur jadi juri? Kenapa nggak jadi IO-nya atau apanya gitu bang? Ya awalnya sih nggak kepengen, cuma dicemplungin aja sama temen. Oh gitu. Menanggapi Bang Ojan berarti udah 7 tahun ya bang ya? Bergelut di bidang penjurian. Bang Ojan sendiri bersama IO independen berarti kan? Iya. Itu kiblat penjuriannya lebih kemana bang? Kalau independen sih setahu saya, ini sebetulnya yang berhak diwawancara ini banyak senior dari saya. Nggak apa-apa ini mah dari. Tapi ya sekarang ini gue mewakili sudut pandang dari Bang Ojan aja. Dari saya pribadi sih kalau independen kiblatnya tetap ya ke PBI ya. Dari Pakeman tuh PBI. Ya paling kalaupun ada perubahan ya paling sedikit lah. Perubahan paling nambahin aturan main gitu. Iya, jadi di Pakeman di IO itu paling ada yang dirubah sedikit lah gitu. Misalkan gimana? Misalkan kayak Lovebird. Lovebird itu kan setiap IO independen punya pakem Lovebird sendiri masing-masing gitu. Ya kita sebagai juri tugas itu kan berpindah-pindah dari IO independen satu ke independen yang lain. Ya kita ngikut ngikutin yang di situ yang kita ini tempat kita tugas lah. Waktu dulu Bang Ojan sebagai pemain bang. Arogan sama seperti sekarang nggak sih? Nggak jauh ini ya, nggak terlalu ya. Apa Bang Ojan arogan juga? Jadi kualat gitu sekarang banyak yang arogan. Gimana bang? Mudah-mudahan nggak jadi kesombongan ya. Oh gitu. Sekecewa-kecewanya saya nggak seperti kayak sekarang lah. Nggak sampai yang bakar tenda, lempar kursi. Lempar kursi ada yang bilang gue cuma bakar tenda. Terus banting sangkar. Nih, Bang kan dulu, tapi 2000 berapa? Berarti mengawali dari 2013 sudah ada Facebook belum sih?
Udah ya? Udah. Cuman nggak intens sekarang lah. Sekarang. Oh, jadi waktu itu mungkin yang punya handphone masih sedikit. Ya. Lost gun juga belum banyak. Belum ada lost gun loh. Belum ada lost gun. Belum banyak. Nah, itu kan eranya Bang dari 2013 sampai ke sekarang 2020. Kemasan IO kan kemasannya unik-unik nih. Ada ABG atas bawah gede, terus ada yang lost gun dari 11 gantangan, ada yang dari 15. Tanggapan, misalkan gua rubah lagi nih, Bang Ojan sebagai pemain, IO tuh harusnya kayak gimana sih Bang? Pakai kalau lu ada lomba nih yang lu incer, yang kayak gimana kemasannya? Kalau sebagai pemain? Ya lost gunnya tanpa syarat. Ya mohon maaf. Oh berarti 3 burung naik deh ya? Hah? Minimal ya, 3 burung. Kalau yang namanya lost gun itu kan lost gantangan gitu. Ya minimal 3 gantangan ya cair. Cair ya? Tapi ada independen yang seperti itu. Oh ada ya? Ada. Berarti independen juga berarti kan dia kemasan untuk membuat kemasan itu untuk mendaya tarik teman-teman kicau mania. Ya kan? Jadi kalau misalkan dulu belum ada Facebook, udah ada, cuman belum banyak kan. Nah, tanggapan lu Bang sebagai juri ketika ada teman-teman yang komplain di sosmed sebagai juri, kalau tadi sebagai pemain. Kalau sebagai juri sih sebaiknya ya jangan lah ya. Kalau ada komplainan itu sebaiknya diselesaikan di lapangan aja. Karena, gitu. Karena ringnya di lapangan. Ya, karena tempat kejadiannya kan di lapangan gitu. Bahkan kalau sekarang tuh anehnya orang yang nggak ada di lapangan justru dia kadang bikin status komplain di Facebook, nyindir segala macam gitu. Padahal dia nggak ada di lapangan. Iya, gitu. Sebenarnya kalau kayak gitu kan hak mereka ya Bang. Hak mereka sih. Cuma saran saya sih gini, boleh bikin status, cuma jangan sampai nyebut nama juri, menghina juri dan menyebut nama gantangan gitu aja sih. Karena Facebook itu kan sosmed bebas ya, punya haknya siapa aja gitu. Facebook gua, akun gua kan gitu. Iya, boleh aja silakan. Kan mungkin masih ngetik juga bukan buat mereka kan gitu sih. Bijak bersosmed benar. Lebih tepatnya seperti itu. Terus gini Bang, kan kalau IO kan tadi kan gua bahas independen dihimpit sama IO besar. Iya. Lu sendiri yang berada di independen ini ada ini gak sih cara bertahan hidup IO-nya ini seperti apa? Kalau dari IO besar ada sponsor, ya kan? Itu kalau yang independen tuh seperti apa Bang? Kalau yang terjadi sekarang sih itu tinggal IO independennya aja pinter-pinter kemasan lah, bikin kemasannya seperti apa gitu. Kalau saya misalnya harus bersaing ya paling bersaing gimana ya? Kalau IO besar itu kan punya uang. Iya sih. Ya dia organisasinya ada, lebih ini aja, lebih tersusun rapi. Tapi independen juga tidak menutup kemungkinan berorganisasi rapi. Betul. Ya kan kembali lagi dari IO independen ini akan bersatu nggak nih untuk mengumpulkan juri kan gitu Bang? Kalau saya sih dari obrolan iseng sama teman-teman independen ya rencananya sih memang seperti itu. Gitu. Bahkan akan dibentuk organisasi seperti jadi itu. Jadi independen misalnya independen Jakarta atau independen Bogor sama independen Depok, kita sekali-sekali nanti gabung tugas bareng gitu. Dengan bikin suatu event ya temanya ya independen lah gitu, jurinya independen semua gitu. Nah di sisi lain kan IO independen istilahnya kan ini IO kan independen nih, berarti kan mengambil juri dari independen. Ya. Nah honornya berapa sih Bang? Kalau honor sih relatif ya. Biasanya IO itu menyesuaikan sama kondisi lapangan, jumlah peserta yang didapat paling gitu. Karena kan IO juga banyak yang harus di cover kan, misalnya piala, terus trofi, sewa tempat gitu kan. Ya kita sebagai tim juri ya nunggu aja berapapun yang dikasih sama IO ya kita terima. Dalam seminggu berapa kali tugas? Kalau saya pribadi sih nggak tentu. Kalau saya pribadi seminggu berapa kali minimalnya berapa? Tugas itu saya lebih bisa dibilang dua minggu sekali, 3 minggu sekali. 3 minggu sekali? Karena kan saya kerja. Oh, jadi ada kerjaan lain? Iya, alhamdulillah. Oh, jadi sampingan ya Bang ya?
Kalau juri itu buat saya sampingan, ngisi waktu luang aja, hobi lah gitu. Ya sekarang jadi hobi juga. Nah di luar itu kan ada yang tergantung kepada ini bang. Banyak teman-teman juri yang bergantung dari tugas dia sebagai juri di IO independen, ada yang di IO organisasi. Nah, misalkan gue sebut range honor nih 150.000 udah besar belum? Latber ya? Kalau untuk sekarang lumayan sangat besar. 100.000? 100.000 ya kecil lah ya. Kecil ya? 80.000 kecil banget berarti dong, ya kan? Ya, 80.000, 100.000. Tapi gini loh, rasa syukur setiap individu itu kan berbeda-beda. Kita harus kesana juga gitu. Ya, ini mah gua ngobrol buat orang-orang yang tidak bersyukur. Iya, dilihat dari pesertanya. Tapi kalau saya pribadi, saya mempercayakan ke IO. Ketika IO mendapatkan peserta banyak, terus dapat pendapatan, misalnya setelah dihitung dari trofi harus dibayar, piagam harus dibayar, banyak sisanya, IO nggak akan nutup mata kok untuk ngasih honor lebih ke jurinya gitu. Karena nggak akan ada gelaran kalau nggak ada juri. Gitu aja. Jadi juri ini ibaratnya kalau rumah makan juru masaknya lah. Berarti kan gini, berarti tadi 100.000 tuh kecil, misalkan Latber itu 100.000 ya, misalkan ini mah contoh seminggu, misalkan dia 5 kali tugas 500.000 seminggu, kali sebulan kali 4 berarti 2 juta. Sebulan tuh 2 juta. 2 juta IO harus bayar 1 juri. 2 juta. Ketika ada 7 juri, berarti 2 kali 7 14 juta selama. Woi, berarti putaran uangnya bagus maksudnya. Sangat bagus. Iya. Terus kalau misalkan di independen ini bang, apa sih bang? Ada program-program nggak sih bang untuk ngumpulin juri, maksudnya diskusi segala macam untuk pertukaran juri dari juri lain ke independen satu. Sekarang sih gitu ya, udah terjadinya gini loh. Kadang nggak direncanakan. Jadi misalnya IO ini lagi kekurangan juri. Nah, si korlapnya biasanya ngontek jurinya nih. Oh iya. Hari Minggu besok ada tugas di mana? Misalnya, kosong. Udah, ikut tugas sama saya di lapangan saya. Oh, jadi korlap yang punya peranan ya? Lebih besar ya peranan. Jadi tapi nggak menutup kemungkinan juga IO-nya. IO bisa, kalau misalnya IO punya kontak juri, IO kadang bisa ngobungin jurinya. Tapi kalau gue ngelihat tadi seminggu 500.000, cukup gak sih misalnya kayak sebulan, taruhlah 100.000 kan ya, sebulan 2 juta, 2 juta tuh sebelum ongkos dan lain-lain tuh bang. Kalau kondisi perekonomian saat ini ya bisa dibilang nggak cukup. Nggak cukup kan? Nggak cukup. Nah itu yang kekhawatiran gue gitu loh, maksudnya takutnya udah lapangan sepi, misalkan ya oke lah sepi lah ya kan, honor juri 100.000 misalkan dikatakan kecil, nah bisa terjadi hal-hal lain yang gue takutin sih itu doang sebenarnya. Gimana sih tugas IO nih, makanya kan kalau gue nanya sama Bang Ojan kan nggak pantas karena dia kan bukan IO, jadi silakan lu kalau misalkan lu merasa IO nih, gue mau tanya nih cara terbaiknya apa sih ketika memang yang gue khawatirin ya ada main aja sih. Iya yang gue khawatirin aja gue. Kalau Bang Ojan mah kan kerja, ada kerjaan lain. Nah yang tergantung nih bang, tergantung. Itu jadi pemicu juga sih kadang gitu. Kadang ya dari minimnya honor yang dia terima, kalau imannya nggak kuat tergoda dia. Nah itu dia. Banyak sih yang kayak gitu. Banyak banget. Kalau saya sih prinsipnya biarin mereka begitu, yang penting kita jangan. Itu aja sih. Jangan sekali. Alhamdulillah, insya Allah enggak. Kalau misalkan berarti kan berarti ada ya kan. Tadi gue mau tanya ada kegiatan nggak sih selain di luar penjurian? Kalau Bang Ojan ini ternyata ada. Dia tuh kerja jadi juri juga karena memang awalnya didorong ya bang, lama-lama ya udah ikutin aja. Jadi keasikan. Tapi jadi lu suka ini nggak suka kan juri nih? Kalau ada burung bagus, lu caloin nggak? Bisa jadi. Bisa ya. Kalau itu mah sah-sah aja dong. Sah-sah aja. Sah. Kalau itu mah. Yang penting kan yang kita caloin burung yang memang layak. Maksudnya bagus. Ketika lu ngejurin tapi ada burung bagus terus dikontak kan untuk dijual terus dicaloin kan, kalau itu masih sah gitu. Aja. Masih sah aja. Terus menurut abang ini kedepannya independen nih harusnya seperti apa bang? Ya lebih solid aja. Jadi masing-masing
IO independen sama juri-juri independen ya jangan saling jangan blok-blokan lah, kita bersatu aja gitu. Mau nanti terjadinya ke depan seperti apa dengan banyaknya IO besar, ibaratnya kalau bahasa kasaran tuh kita nih lagi dibincet gitu. Perang hari. Ya kita mau menolak keadaan ya nggak bisa gitu. Iya. Tapi kita harus yakin rezeki udah ada yang ngatur kok gitu. Tetap semangat sih intinya. Jadi buat IO independen ya nggak menutup kemungkinan sebenarnya kalau mereka kompak jadi besar tuh tidak menutup kemungkinan. Betul. Ya sarannya itu mereka harus benar-benar jadi satu. Iya. Ketika mau jadi satu tapi dia mau nongol satu-satu, ini nih khawatirannya. Ya gue sih support aja buat IO independen. Mudah-mudahan gelarannya ramai semua, ya kan. Di luar itu ya memang ramai juga karena sekarang ini kicauannya ini udah menjamur sih bang. Jamur. Dari sekarang apalagi lagi pandemi kan. Ya. Daripada nggak ngapa-ngapain iseng gantangin burung, dan beberapa kali event Latber itu gue sering banget ketemu orang baru yang main burung. Dia nggak ngerti beli tiket gimana. Terus dapat bendera. Tuh bendera apa bang? Iya. Bang, tadi burung saya dapat bendera. Nah, bendera apa bang? Warna merah 3. Main ocehan. Wah, abang juara 1. Masih ada ternyata. Nah, itu masih ada ternyata. Dan gua harap ya IO semua yang masih bersih tegang, ada lah pasti rebutan hari pasti ada tuh bang. Itu udah nggak bisa itu hari itu. Itu gimana udah cari deal-dealan ini one solutionnya. Jadi kalau buat Bang Ojan nih, saran untuk IO independen biar terus maju ke depan seperti apa bang? Ya tetap semangat aja. Kalau ya pas saatnya misalnya gantangan sepi ya jangan pesimis gitu. Terus aja semangat, bikin kemasan yang baru, yang lebih menarik dari buat Kicau Mania gitu. Toh Kicau Mania sekarang kalau ngeliat kemasan bagus, asal nggak terlalu bikin IO rugi ya gas aja. Nanti juga Kicau Mania datang sendiri. Tapi yang paling utama penilaian tim juri sih. Nah, penilaian tim juri kalau udah bagus, otomatis Kicau Mania udah seneng, suka, pasti balik lagi. Karena banyak, ini maaf ya jadi nyambung. Iya, nggak apa-apa. Karena banyak ada IO baru atau gantangan baru nih, launching. Penilaian di launchingnya nggak bagus, ya maaf ya, ada muatan. Besok di Latbernya sepi, alhasil tutup. Iya, karena rata-rata tutupnya begini. ya karena nggak ada peserta. Dan kalau gue sih yang gue pikir gue Gomis lebih lama, cuman gue juga cukup lama lah mengkoreksi IO ya memang konsekuensinya gitu bang. Ketika IO main curang ya nggak lama pasti nggak. Ini mah udah bukan cerita ini lagi. Jadi kalau saya pribadi sih mempercayai ya yang namanya hukum karma itu bukan cuma di akhirat, di alam nyata sekarang udah terjadi gitu. Dibayar cash. Jadi kalau abang melihat ada rekan juri, misalkan ada juri yang seperti itu, apa bang yang lu akan bicarakan apa bang? Ya intinya apa ya? Misalkan gue nih, misalkan ketahuan nakal nih, lu bakalan ngomong apa ke gue nih? Ya nyoba pendekatan aja, kita kasih tahu, ajak ngobrol bahwa yang kayak gitu tuh nggak bagus. Memang sih hasilnya bagus. Siapa sih yang nggak doyan duit, ya nggak? Iya. Tapi kan kita harus tahu asalnya uang itu baik apa enggak gitu. Ya kalau baik ya lanjutin, kalau enggak ya jangan gitu. Karena dampaknya aduh ngeri banget. Selain nggak kasihan ke IO-nya sih ya. Iya. Jadi IO-nya tadinya maaf, IO udah bela-belain buat juri, terus dia bikin kemasan bagus-bagus. Ketika jurinya kayak begitu, terus Kicau Mania tahu, otomatis yang namanya Kicau Mania langsung viral dari mulut ke mulut. Wah itu ngodeng sih, itu ngodeng, nggak beres. Pasti tahu sebenarnya kan. Juri si itu ngebelain burung temennya gini-gini, pasti ketahuan. Pasti tahu sebenarnya. Apa pemain-pemain sekarang udah cerdas kok. Kalau lu sendiri bang menghadapi misalkan ada tawaran, misalkan Kicau Mania menawarkan diri, gue misalkan Kicau Mania, bang juarain dong burung gue, tanggapan lu kayak gimana bang? Ya kalau nolak kasar sih enggak ya, paling kita balikin aja. Gantang mah gantang aja, karena semua peserta kan punya hak yang sama, beli tiket gitu.
percayakan aja semuanya ke tim juri. Ketika burung itu kerja maksimal, insya Allah ada juri kok yang ngajuin gitu. Karena juri kan mereka didiklat untuk nyari burung terbaik gitu. Ya intinya jangan pesimis lah, pede aja kalau mau gantang. Dan banyak orang-orang yang nggak pede sih. Lebih banyak. Sebetulnya bukan nggak pede sih, karena nutupin gengsi aja. Wah kalau udah ranah gengsi sih, maksud gue ya, main burung udah ke gengsi-gengsian bingung juga ya bang. Iya, ya karena yang udah banyak terjadi kayak gitu kok. Berarti kalau kayak gitu ada duit berarti? Adu duit. Ada duit. Iya, ngadu duit jadinya. Ngadu duit, betul. Iya. Udah nggak sehat. Udah nggak sehat. Setuju nggak? Ada satu kata-kata di loket juri itu bukan lagi burung, di penjurian loket. Penjurian loket. Burung yang diadu, tapi juri. Juri. Ada yang terjadi seperti itu. Ada ya? Ada. Di independen sendiri? Di independen pun ada. Oh berarti cuma ya maaf, ketika saya tahu ada juri independen seperti itu, yang maaf ya, juri yang ibaratnya ngebelain burung bosnya atau siapa, ketahuan sama saya nggak bakalan saya ajak tugas. Kalau saya ada job. Jadi mohon maaf. Ya, mohon maaf, ente tidak masuk seleksi alam. Begini loh, saya juga belum benar jadi juri. Saya juga jadi juri belum benar. Saya masih apa ya? Masih banyak belajar jadi juri. Tapi nggak ada salahnya dong kita belajar jadi orang yang lebih baik gitu. Ya, jadi gue juga masalah penilaian orang lain jelek terhadap kita ya itu hak mereka gitu. Yang penting kita udah berusaha menjadi yang lebih baik lah, belajar gitu. Ya soalnya juri itu bang kadang ya itu 11-12 temen dulu sih. 11-12 nih, temen dulu lah yang kenal. Doh kalau burungnya layak nggak masalah. Kalau 11-12, kalau 10-5 Loh, itu keterlaluan. Nah sekarang kan soalnya kan maksudnya gini. Pemain juga udah banyak 10 banding 5 maksudnya gimana? Ya, 10-nya layak, 5-nya nggak layak, terus yang 5 yang dibelain. Iyalah. Hah? Itu juri nggak ada akhlak. Nah. Iya. Selain tidak ada akhlak, jadi kicauannya juga sekarang udah pintar sebenarnya. Ya apa ya? Segeralah bertobat sebelum azab. Sebelum ada azab gitu aja sih. Jadi menarik juga ya bang. Gue terus terang, kalau gue sih karena gue nempel IO bang dari dulu bang. Ya. Karena gue percaya IO ini membuat suatu perusahaan ya. Anggaplah nih gantangan ini perusahaan bang. Ini usaha. Betul. Modalnya nggak dikit. Iya, gede banget. Nah, bikin gantangan aja nggak cukup 20 kalau musim hujan coba rugi. Siapa yang mau nalangin? Kan nggak mungkin para menteri ya kan? Menteri pergantangan. jadi ya kalau gue sih maunya terserah sih. Lu mau main bukan urusan gue, tapi baiknya dijaga. Baiknya gitu ya harusnya gini loh. Kalau juri itu pegang prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya ibaratnya gantangan itu kan tempat dia nyari nafkah. Ya jangan dikotorin lah dengan perbuatan kotor gitu. Itu aja sih. Jangan dikotori dengan perbuatan yang kotor. Sekarang logikanya gini aja. Kalau misalnya juri ngodeng. Ini ya ada oknum juri ngodeng. Tahu bang padahal mah. Tahu kita orang tahu sebenarnya. Terus dia dapat odengan dari si pemilik burung, dapat honor dari IO. Dapat 2 kan? Oke, dapat 2. Dapat 2 amplop ya. 1 kelas, 2 amplop kalau 4 kelas. Innalillahi. Oke. Dia bawa pulang ke rumah. Dikasihlah ke anak istrinya buat makan kan. Itu anak sama istrinya makan apa? Odeng, duit odeng. Dosa nggak? Duit odeng. Gue nggak ngerti sih bang dosa apa nggak bukan. Jadi gue nggak tahu ya. Setiap ya silakan dinilai sendiri lah. Yang jelas kalau saya pribadi sih menilainya itu insya Allah nggak jadi berkah. Nggak jadi berkah. Kalau nggak jadi berkah gue setuju. Soalnya kalau misalkan kayak dosa atau tidak hanya Allah yang menentukan. Oke. Ini udah lama ya? 23 detik. Gue mau lanjut lagi bang. Terserah. Aduh. Bang, nih kan kalau IO nasional nih bang, misalkan IO besar lah. Lu kan berarti kan suka gantang juga dong? Suka, tapi nggak sering. Nggak sering. Oh. Kadang suka nemenin teman. Gitu. Nah misalkan ya boleh bisa. Lu kadang sharing nggak sih sama IO besar ini? Juri IO ini ya? Oh sama jurinya. Ya kadang sharing gitu. Terus kalau di independen sendiri ada ini sih kayak misalkan
kalau di organisasi kan mungkin ada rapat kerja untuk tahun 2021 gimana nih alangkah baiknya IO yang misalnya di area selatan langkah kedepannya seperti apa nih nanti kedepannya akan jadi sama-sama memajukan. Kalau di independen belum ada ya bahasan kayak gitu. IO aja mungkin ya. Di IO. Oh, di IO, ya. Di apa? Di ruang lingkup IO itu aja. Oh, satu IO juga berapa gantangan gitu? Apa satu IO satu gantangan? Ada yang satu IO dia punya 2 atau 3 gantangan. Gitu. Ada yang punya 1 gantangan. Itu aja sih. Kemudian kalau misalkan pemain nih mau main misalkan di independen atau di mana, langkah terbaik untuk berangkat ke lomba itu apa dulu yang dicari? Apa? Misalkan pakemnya. Ya. Biasanya sih kalau pemain nyari pakem Hadiah ya? Hadiah. Utama ya. Utama hadiah. Jadi makanya gue tukang bikin brosur. Makanya kadang brosur gue gedein tuh terus masukkan tuh. Sumpah, jadi gue bikinin brosur. Itu Ini bagus. banyak yang saya lihat itu banyak burung yang nggak sesuai pakem di lomba itu dia dengan percaya dirinya berangkat ke sana. Sementara burungnya yang pakem jadi juara. Ya itu si pemainnya harus melihat pakemnya lah. Facility, Bang. Sesuai nggak dengan burung yang dia punya gitu. Tapi kalau di independen sendiri, IO-nya ikut terlibat dalam menilai nggak sih, Bang? Di dalam gantangan nggak sih, Bang? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Harusnya nggak boleh. Memantau gitu. Kalau gitu? memantau, sekedar memantau boleh, silakan. Tapi kalau untuk intervensi juri, buat saya pribadi mengharamkan. Oh. Karena IO itu bukan tim juri. Mau jadi memantau. Ya sekarang ngapain dia punya tim juri kalau dia mau masih intervensi jurinya? Tapi gini, Bang, kan ketika IO, berarti kalau IO sampai begitu, berarti kan khawatir. Ada IO nakal kok. Oh, ada juga. Ada. Anjir. Jadi semua ini ya. Ada IO nakal. Oh, ada juga. Jadi ini apa ya, oknum IO ya, oknumnya oknum IO yang nakal. Jadi ada temennya IO gantang burung di IO dia. Jadi gimana caranya mungkin gimana caranya burung temannya dia ini bisa juara gitu. Akhirnya ketika si Korlap merekap ajuan juri, dia masuklah ngasih intervensi. Tapi kalau gue sih kembali lagi gini sih ya Mes ya. Maksudnya sekarang kicauannya udah pinter juga. Burung kan kelihatan, Bang. Pemain juga udah pasti teriak-teriak. Tuh si itu tuh pasti begitu sih, Bang. Paling ya perbandingannya ya pas saat banding-banding aja sih sebenarnya. Ya kan? Banding-banding 1 2 3 lah nih yang sangat rentan nih. Oh, satu ini. Wah, nggak dulu, tar dulu banding-banding Itu dulu. kalau bicaranya si penonton di luar gantangan itu lihat burung semua peserta. Beda lagi kalau lihat burung sendiri. Tuh, makanya sebagai peserta sih saya menyarankan sebagai juri ya kalau ya utamakan kita mantau burung kita sendiri. Ketika kita lihat burung kita sendiri udah mewah, udah kerja gitu, cari lawannya, banding-banding sama lawan sebelahnya atau sama pojok sebelah sana. Sama apa enggak gitu. Kalau misalnya ada yang lebih bagus dari burung dia, ya tinggal tunggu aja hasil keputusan juri nanti. Karena kan juri nggak satu orang. Iya. Juri itu muter Semua blok dapat. Iya. Tapi kebanyakan ya nonton sendiri yang gue lihat. Ya karena Lebih banyaknya. banyaknya. Kalau kayak kita kan ngambil gambar kan semuanya, kita lihat ya kan. Kita lihat dulu mana yang kerja. Kalau gue sih, Bang, jadi kalau gue rata, Bang, gue lihat, Bang. Gue liatin gitu. Ini enak nih. Enak nih. Kadang kita zoom bukan sesuai pesanan. Enggak lah. Enggak lah. Oh, kirain. Jadi lihat dulu burung misalkan. Pesanan yang punya burung. Enggak. Boro-boro. Misalkan kita pantau 1 sampai 2 menit, 3 menit. Oh, gitu. Burung kerja nih. Kita shoot. Kesananya ngetem atau gimana? Wah, kita pindah lagi. Pindah lagi, Bang. Gitu. Oh, itu yang bagus tuh. Iya, Gua begitu. itu yang kita lakuin sekarang. Gue 1 menit sampai 2 menit belakang tuh suka nongkrong gitu. Mana Mas? No. Ada kadang jong juga sama. Tapi kalau rezeki ya alhamdulillah ya kan. Om, video sama saya. Oh iya, WA aja. Kalau itu kan kita Cair kan ya. dong. Ya kalau cair sama nggak cair sih kadang zong juga ya Mas ya. Kadang, tapi kita mah ya udah memang kita di lapangan. Iya. Ya udah nggak apa-apa sih. Insya Allah ada orang-orang yang baik-baik lagi. Tapi banyak Tapi yang ada baik. kok yang dulu ada YouTuber. Jadi ada satu peserta bawa murai itu 6 ekor. Ada yang dijagokan sama si peserta ini, ada
ada murahnya salah satu lah gitu, dipasang kamera segala macam kan, kameranya diselipin dicepuk tuh. Pokoknya itu YouTubernya viral ternama lah. Akhirnya yang burung yang dipasang kamera itu nggak kerja banyak ketem segala macam. Yang kerja yang mana? Burung murai yang dianaktirikan sama si pemilik burung itu. Yang nggak dianggap. Jadi dia jongnya salah masang kamera. Kalau gue terus terang gue pilih dulu, gue lihat dulu. Itu bagus sih. Iya, Kalau gue iya juga apa namanya? Malu juga nggak. Jelek nih gue bang. Iya. Habis gua. Jangan juara satu nih, tapi jelek. Takut subscriber hilang ya. Iya, misalkan nih, gue shoot nih burung jelek nih, ya kan? Misalkan juara satu dah, gue juga astagfirullah bang, pasti asli bener, ya. Kok gitu sih? Gitu, gue juga sama kecewa juga. Lah, walau tapi gue ambil gambarnya. Tapi masih ada banyak pemain. Banyak sekarang oknum pemain yang notabene itu joki, burung asli di gantangan itu aslinya nggak kerja maksimal, akhirnya nggak koncer, dia ngadu ke bosnya itu burung digoreng. Oh. Itu maaf buat semua teman-teman beserta ya. Apa? Yang suka bilang goreng. Bisa dibilang itu kefitnah ya. Iya. Jadi kalau bisa jujur dengan kondisi burung lah. Tapi banyak situasi-situasi yang kayak gitu bang, yang seru sih. Banyak. Maksud Jadi gue, kadang gini, yang saya juga pernah jadi peserta, bahkan kadang sekarang juga jadi peserta, ketika kita melihat atau menilai burung di luar gantangan dengan di dalam, beda. itu kondisinya beda. Dari luar lapangan kelihatan burung kita misalnya di tengah gantangan, di paling tengah-tengah lah, kelihatannya itu kerja, padahal aslinya ngukluk. Nah itu dia. Padahal aslinya ngukluk. Yang denger langsung itu yang jelas itu juri yang muter di bawah. Iya, karena di bawah burung ya kan. Nah, karena kan juri kan muter, nanti masuk ke dalam, keluar lagi gitu. Dan ini sekelas murai loh. Maksud gue, ini sekelas murai. Apalagi burung-burung yang encit-encit gitu, maksudnya yang memang harus di bawahnya kan. Lagunya kan harus di bawahnya. Iya. Ya misalkan kayak burung-burung lain lah, kacer dan lain-lain kan gitu bang. Iya, gue ngalamin sendiri maksudnya. Iya, jadi ada kadang kan kacer, misalnya kacer, dia memang ngebuka ekor, dibilangnya ngeflying atau ngobra gitu. Tapi kan si juri yang tahu itu si kacer itu apa ngebuang materi apa enggak. Padahal kan aslinya bisa aja itu bolak-balik lagunya. Memang ngebuang materi tapi sejalur. Gitu. Nah, juri kan harus cari yang lebih variatif lagunya. Karena dituntut dari pakem itu kan gitu. Oke, ini gue udah terakhir nih ya. Udah lama durasinya. Terima kasih buat Bang Ojan, tapi gue minta ini Bang. Satu deh, dari sudut pandang lo pemain, lo menasehati juri seperti apa? Dari lo sudut pandang pemain. Nilai burung itu harus sesuai fakta di gantangan. Kalau burung itu layak juara, harus juara. Kalau nggak layak, jangan maksain. Nah, gue balik. Sekarang lu jadi juri buat pemain. Buat pemain harus lebih inilah apa namanya, bisa lebih jujur gitu. Jadi ketika burung dia memang lagi kerja ya, insya Allah kalau dia memang udah percaya sama tim juri juga pasti akan mencari yang terbaik kok gitu. Oke. Tapi kalau misalnya burung dia nggak kerja ya jangan dibikin-bikin aja. Oh gitu ya. Oke, jangan dibikin-bikin. Terima kasih untuk Bang Ojan. Sama-sama. Terima kasih Bang. Oke, gue tutup ya di Mari Berkicau di sesi yang ini bersama Bang Ojan Panjalu. Gue ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Ya namanya juga manusia biasa. Saya juga mohon maaf kalau misalnya ada yang salah saya sampaikan. Itu datangnya dari saya pribadi. Kalau ada yang benar itu dari yang Maha Kuasa. Oke, gua tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.